Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Nuril Farida Mar'atuf MHI selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Falak dan juga kepada teman-teman yang berbahagia. Kami di sini dari kelompok 2 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Peradaban Ilmu Falak. Sebelum ke pembahasan, saya akan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok 2. Yang pertama, saya sendiri Nur Aidah Hoirunisa. Yang kedua, Aninda Izzatunisa Azhara. Ketiga, Leo Dwi Pradana. Keempat, Yunistia Ningrum. Kelima, Nanda Putri Rahmawati. Keenam, Syaiful Anwar. Ketujuh, Fadilah Hidayat. Selanjutnya langsung saja kepada pemateri-pemateri yang akan memaparkan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan ilmu falak sebelum Islam. Sejarah ilmu falak pra-Islam yang dimana banyak masyarakat dulu yang mengaitkan peristiwa-peristiwa yang ada di langit dengan tahayul. Menurut Syekh Zubair Umar Jailani, penemu pertama ilmu falak adalah Nabi Idris alaihissalam, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ilmu hikmah kepada beliau dengan jalan memberikan pengetahuan tentang rahasia-rahasia peredaran bintang dan susunan titik perkumpulan bintang-bintang di jagat raya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ilmu falak sejak saat itu telah ada, sedangkan falak itu sendiri telah ada jauh sebelum ilmu falak ditemukan. Karena suatu ilmu ditemukan setelah adanya respon dan tanggapan dari sebuah persoalan dalam suatu masyarakat. Sedangkan menurut Dr. Yahya Samsi, sejarah ilmu falak dipetakan menjadi dua fase, yaitu pra-Islam atau Babilonia, Mesir kuno, Mesopotamia, Cina, India, dan Yunani, dan fase Islam. Ilmu falak pada masa Yunani kuno merupakan sebuah ilmu yang digunakan untuk menghitung waktu menyembah dewa. Pada masa ini orang Yunani mengira bahwa bumi itu sangat kecil dan langit sangatlah dekat. Bumi diatur oleh Zeus dan Helios yang tiap pagi mengendarai kereta perang dari timur ke barat. Tetapi di Yunani inilah lahirnya ilmuwan astronomi yang sangat penting bagi ilmu falak atau astronomi pada masa yang akan datang. Seperti Philostratus, ia mengemukakan konsep perputaran bumi seperti cangkram atau piringannya datar. Pythagoras, ia merupakan letak dasar bahwa bumi itu seperti bola tanpa ujung dan pangkal. Aristoteles, ia berpendapat bahwa bumi berputar pada porosnya dan berputar di sekitar matahari bukan sebagai pusat alam semesta, tapi ia tidak tahu apa yang menyebabkan sebuah planet dan bintang melayang dan tidak jatuh. Dalam kasanah intelektual muslim klasik, ilmu falak merupakan salah satu ciri kemajuan peradaban Islam. Namun dalam perjalanannya, ilmu falak hanya mengkaji persoalan-persoalan ibadah, seperti al-qiblat, waktu sholat, dan awal bulan Qamariyah. Fase Islam ditandai dengan proses penerjemahan karya-karya monumental dari bangsa Yunani yang sangat mempengaruhi perkembangan falak di dunia Islam. Antara lain adalah Vesper in Moven, Al-Qur'ah Al-Mutakirah, karya Antonius, Accession of the Saint, Matani Al-Buruj, karya Aratus, Introduction to Astronomy Al-Madrakal Ila Ilmi Al-Falak, karya Hippagus, dan Al-Majesty, karya Ptolemy II, Yahya Syams 1097-125. Pada saat itu, kitab-kitab tersebut tidak hanya diterjemahkan tetapi ditindaklanjuti melalui penelitian-penelitian berkelanjutan dan akhirnya menghasilkan teori-teori baru. Dari sini muncul tokoh falak di kalangan umat Islam yang sangat berpengaruh, yaitu Al-Khawarizmi dengan magnum opusnya kitab Al-Mukhtasar fil Hisab Al-Jabr wal Al-Muqabbalah. Buku ini sangat mempengaruhi pemikiran cendekiawan Eropa dan kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Latin oleh Robert Kristen pada tahun 535 Hijriah atau 1140 Masehi dengan judul Liber Egreras et al-Mukarabah, dan pada tahun 1240 Hijriah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh Frederick Rosen, Evan Donsel 2002-2494. Selanjutnya, saya akan melanjutkan presentasi. Selain Al-Khawarizmi, tokoh-tokoh dari kalangan Islam yang ikut membangun dan mengembangkan ilmu falak adalah 1. Abu Mansur
Al-Falaki wafat pada 272 Hijriah atau 885 Masehi. Karya-karyanya antara lain Isbatul Ulum dan Hayatul Falak. Yang kedua, Jabir Batani wafat 318 Hijriah atau 930 Masehi, yang telah menetapkan letak bintang. Ia telah menciptakan alat teropong bintang yang ajaib. Kitabnya yang terkenal Kitabu Ma'rifati Matri il Buruj Baina Arba'il Falak. 3. Ibnu Raihan Al-Biruni 363 Hijriah sampai 440 Hijriah atau 973 Masehi sampai 1048 Masehi. Salah satu karyanya ialah Al-Qanun Al-Mas'udi, sebuah ensiklopedia astronomi yang dipersembahkan kepada Sultan Mas'ud Mahmud, yang ditulis pada tahun 421 Hijriah atau 1030 Masehi. Selain ahli dalam ilmu falak, ia juga menguasai berbagai bidang ilmu lainnya seperti filsafat, matematika, geografi, dan juga menguasai berbagai bidang ilmu lainnya seperti filsafat, matematika, geografi, dan fisika. Menurut Profesor Ahmad Baikuni, Al-Biruni adalah orang yang pertama menolak teori Ptolemeus dan menganggap teori geosentris tidak masuk akal. Yang keempat, Al-Farghoni, seorang ilmu ahli falak yang berasal dari Farghona, Transoksania, sebuah kota yang terletak di tepi sungai Sardari, Uzbekistan di barat. Semua ahli astronomi pada abad pertengahan mengenalnya dengan sebutan Al-Farganus. Nama lengkapnya adalah Abu Al-Abbas Ahmad bin Muhammad bin Kathir Al-Farghoni. Hampir semua referensi sepakat bahwa Al-Farghoni adalah tokoh yang terkemuka dan seorang ahli falak yang hidup semasa Khalifah Al-Ma'mun 813 sampai 833 Masehi sampai masa kematian Al-Mutawakkil 847 sampai 881 Masehi. Karya utamanya yang masih tetap bertahan dalam bahasa Arab masih tersimpan baik di Oxford, Paris. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai ilmu falak dalam peradaban di Eropa. Pada saat negara-negara Islam mulai mencapai masa kejayaannya, bangsa Eropa masih berada dalam ketertinggalan. Sungguh sangat disayangkan, zaman keemasan Islam tidak berlangsung begitu lama. Ketika bangsa Eropa mulai tertarik pada ilmu pengetahuan seperti yang telah dipelajari oleh umat Islam yang telah demikian tinggi, serta penemuan-penemuan di berbagai ilmu pengetahuan, pendapat-pendapat ilmuwan muslim mulai ditentang oleh aliran muslim kolak. Munculnya tentangan oleh aliran muslim kolak tersebut terutama disebabkan oleh perkembangan filsafat yang dianggap oleh mereka telah menjerumus ke arah kemurtadan. Dan dari sinilah mereka yang fanatik telah mengambil kesimpulan bersifat menyeluruh bahwa orang-orang yang mendalami pengetahuan umum termasuk ilmu falak, apalagi astrologi, semuanya telah menyalahi ajaran Islam. Dari sinilah serangan dari bangsa Eropa mulai dilancarkan kepada negara-negara Islam. Sebagai akibatnya, tidak sedikit perpustakaan yang penuh dengan banyaknya buku-buku ilmu pengetahuan menjadi puing-puing yang berserakan dan isinya pun terbakar. Akhirnya, bangsa yang semula jaya ini kini tenggelam kembali ke dalam jurang keterbelakangan. Dengan mempelajari ilmu pengetahuan yang telah dicapai negara-negara Islam, Eropa mulai bangkit. Banyak buku-buku ilmu falak yang diterjemahkan ke dalam bahasa mereka. Misalnya buku Al-Mukhtasar fi Hisabil Jabr wal Muqabbalah karya Al-Khawarizmi diterjemahkan ke dalam bahasa Latin oleh Gerard dari Cremona. Buku hasil terjemahan ini dengan judul barunya The Mathematics of Integration and Equation dipakai sebagai buku pegangan utama dalam ilmu pasti di perguruan-perguruan tinggi Eropa hingga abad 16 Masehi. Kemudian, dua buku Al-Mutkalul Kabir karya Abu Ma'syar diterjemahkan ke dalam bahasa Latin oleh John dari Sivile dan Gerard dari Cremona. Buku Tabir Al-Magesti karya Al-Batani diterjemahkan ke dalam bahasa Latin oleh Plato dari Tripoli dan dikutip oleh Nicholas Copernicus dalam karangannya The Revolutionibus Sorbium Caelestium. Buku Tabir Al-Magesti ini diterjemahkan pula ke dalam bahasa Inggris oleh Alfonso X. Selain itu, Tabir Bintang-Bintang karya Az-Zarqali diterjemahkan oleh Ramon dan Marseille. Di antara ilmuwan Eropa dalam bidang astronomi pada saat itu adalah yang pertama Nicholas Copernicus tahun 1473 sampai 1543 Masehi.
Ia adalah seorang ahli astronomi amatir dari Polandia yang menentang pandangan geosentris dari Ptolemeus. Ia mengatakan dalam bukunya Revolutionibus Orbium Caelestium bahwa matahari merupakan pusat dari suatu sistem peredaran benda-benda langit yang dikenal dengan teori heliosentris. Sejak Kopernikus mengemukakan teori heliosentrisnya, maka dalam dunia astronomi sampai abad 18 Masehi ada dua aliran, yaitu aliran geosentris dan aliran heliosentris. Kemudian yang kedua, Galileo Galilei tahun 1564 sampai 1642 Masehi. Setelah Galileo membaca karya Kopernikus tentang gerak benda-benda langit, kemudian ia menyusun teori kinematika tentang benda-benda langit yang sejalan dengan Kopernikus. Galileo juga berhasil membuat teleskop yang dapat dengan jelas melihat relief permukaan bumi, noda-noda matahari, planet Saturnus dengan cincinnya yang indah, planet Jupiter dengan 4 buah satelitnya, dan sebagainya. Karya Galileo ini oleh gereja saat itu dinyatakan terlarang untuk dibaca umum karena bertentangan dengan pandangan dan kepercayaan kaum gereja. Sejarah perkembangan ilmu falak di Indonesia. Dapat kita pahami bahwa perkembangan ilmu falak di tanah air merupakan buah dari perjalanan para tokoh Nusantara ke pusat keilmuan dunia waktu itu. Khususnya banyaknya ulama-ulama di Indonesia yang belajar agama di Haramain, yaitu Mekah dan Madinah. Namun, patut dicatat pula bahwa kunjungan para tokoh ini melahirkan apa yang dinamakan dengan rihlah ilmiah dan pada batas-batas tertentu membentuk jaringan keilmuan ulama di Nusantara. Kemajuan ilmu baik di bidang agama, sains maupun teknologi, diantaranya ilmu falak yang dicapai di pusat-pusat keilmuan Islam ketika itu seperti di wilayah Mesir, Suriah, Makkah, Madinah sejatinya memberikan pengaruh dan kontribusi besar bagi wawasan para pelajar dari Nusantara. Kontak dan interaksi mereka kepada tokoh-tokoh yang memiliki keahlian di bidang ilmu falak pada akhirnya memberikan wawasan penting bagi para pelajar Nusantara yang berikutnya dibawa ke Nusantara. Perkembangan ilmu falak di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari kehadiran beberapa ulama di Timur Tengah di Indonesia juga. Di antaranya ulama yang pernah berkunjung dan merupakan ahli dari ilmu falak antara lain Syekh Abdurrahman bin Ahmad pada tahun 1314 Hijriah atau 1896 Masehi yang berasal dari Kairo, Mesir. Beliau mengunjungi kota Betawi atau Batavia waktu itu dan membawa sejumlah catatan astronomi serta karya-karya ilmu falak. Di antaranya Zid Sultani karya Ulugh Beg dari Turki Utsmani. Ia kemudian mengajarkan kitab ini kepada sejumlah ulama di Betawi. Di antara muridnya adalah Ahmad Dahlan dari Semarang Termas dan Habib Usman bin Abdillah bin Aqil bin Yahya yang dikenal sebagai seorang mufti di wilayah Batavia atau Betawi. Kemudian perkembangan ilmu falak di Indonesia juga bisa dilihat dari kitab yang berjudul Matla' al-Sa'id fi Hisab al-Kawakib ala Rusdi al-Faraid karya Husain Zaid al-Misri dan Al-Manhajil al-Hamidiyah karya Abdul Hamid Mursi. Menurut informasi yang ada, dua buku ini dibawa dari Timur Tengah oleh tokoh-tokoh ulama yang menunaikan ibadah haji dan belajar atau studi agama di Tanah Suci. Mengenai perkembangan ilmu falak di Indonesia, patut dicatat bahwa perkembangan ilmu falak di Nusantara juga tidak bisa dilepaskan dari proses masuknya Islam ke Nusantara. Seperti yang diketahui, ada banyak teori tentang masuknya Islam ke Nusantara. Di antaranya mengasumsikan berasal dari orang-orang Arab yang melakukan perjalanan perdagangan ke Nusantara, bahkan sampai ke Cina melalui jalur laut. Teori lain menyebutkan bahwa orang-orang Arab yang migrasi dan kemudian menetap di wilayah dia yang akhirnya mendakwahkan Islam ke Nusantara. Dalam konteks ini patut dicatat bahwa sejak silam orang-orang China dan India sejatinya telah memiliki tradisi astronomi sekaligus astrologi. Dengan demikian patut diduga wawasan para petualang India Arab ke Nusantara ini ikut memberikan khasanah ilmu falak di Nusantara. Seperti dikemukakan hampir sejak lama, orang-orang Cina telah mengetahui konsep arah melalui jarum magnet atau yang biasa disebut kompas yang ditunjukkan melalui arah utara selatan. Meskipun penggunaannya dalam kepentingan pelayaran baru mereka ketahui dari orang-orang bangsa Arab. Menurut Hanke, pada abad 11 Masehi telah ada kapal-kapal saudagar Arab yang mengangkut barang-barang dagang menyeberangi samudra. Hal ini diperkuat lagi dengan ditemukannya sumber-sumber Arab yang memberi informasi bahwa orang-orang Arab telah terbiasa menggunakan kompas di kapal-kapal mereka tatkala menyeberangi lautan. Berdasarkan informasi yang ada lagi, beberapa buku yang dipelajari di Haramain antara lain Risalah Al-Mardini wal Sabti Al-Falak Al-Tahirat Al-Nafisah fi Bayan Al-Basita Al-Kabisah
Sekian presentasi dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.